Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada para guru, kepada para teman saya, andai tauran, kepada para saudara yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada saya, kepada kami dalam berbagai hal, khususnya di dalam topik yang dijadikan sebagai orasi ilmiah, yaitu dispersi dan konvergensi sains, peran sosiologi dalam era nanopartikel teknologi. Barangkali sebelumnya kita mengenal bahwa istilah atau konsep nanoteknologi atau nanopartikel berada pada rumpun ilmu eksakta, apakah itu fisika, kemudian berlanjut ke dalam aplikasi kimiawi dan juga biologi kesehatan. Dan pada saat ini, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua hal, kepada segala pihak, saya mengangkat nanopartikel teknologi dari sisi ilmu sosial, tepatnya dari sosiologi. Nah, salah satu yang saya berikan ilustrasi nanopartikel teknologi itu adalah muncul jadi sebuah kekuatan yang luar biasa ada pada diri manusia, itu bisa diolah atau mungkin sebelumnya muncul hanya secara seketika saja. Ketika seseorang berada dalam kondisi yang terdesak, pilihannya adalah lari atau lari. Nah, dalam hal ini misalnya kita dikejar oleh makhluk yang sedang tidak baik, katakanlah anjing galak begitu, kita berhadapan di dalam situasi yang sangat sulit. Di depan kita itu ada katakanlah sungai atau kali selebar 3, 4 atau mungkin 5 meter, sementara di belakang kita dikejar anjing. Pada saat demikian ada kekuatan yang luar biasa, seseorang bisa tiba-tiba melompat sejauh itu. Atau ada ilustrasi lain, ketika terjadi sebuah kebakaran, seorang ibu-ibu bisa mengangkat kulkasnya dari dapur keluar rumah, yang sebelumnya bisa digunakan atau bisa dibutuhkan 2-3 orang laki-laki. Nah, kekuatan nanopartikel itu juga ada muncul secara keturunan. Misalnya antara 2 orang anak kembar bersaudara itu bisa saling berkomunikasi, apakah dalam bentuk telepati ataupun dalam bentuk yang insting. Orang tua, seorang ibu dengan anaknya pun juga demikian. Sebelumnya tidak bisa dijelaskan secara sosiologis maupun ilmu pengetahuan, tetapi itu disebut sebagai, mungkin disebut dengan feeling atau mungkin disebut dengan berbagai hal. Di dalam dunia sosial pun juga ada yang namanya nanopartikel ini. Ketika dia menjadi sebuah tren, tiba-tiba semua orang atau kebanyakan orang memiliki sebuah pemikiran, perilaku, dan sikap yang relatif sama. Misalnya muncul dalam tren atau fashion. Ini bisa diolah, yaitu pertama dengan menggunakan teknologi tinggi. Tetapi di dalam diri manusia juga ada. Misalnya di dalam beberapa keyakinan, katakanlah bisa dalam bentuk bertapa atau dalam bentuk bersemedi, sehingga yang namanya inner power atau partikel nano dalam tubuh itu bisa muncul. Bisa untuk melihat tanpa menggunakan mata, bisa mendengar tanpa menggunakan telinga, bisa berbicara tanpa menggunakan mulut. Misalnya dalam bentuk telepati, atau bisa juga dalam bentuk teleportasi, bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan hal yang lain. Ini jarang atau belum dikenal secara ilmiah. Nah, secara sosiologi saya mengatakan bahwa itu adalah nanopartikel teknologi yang ada pada diri manusia, itu bisa diproses secara ilmiah dan bisa diolah. Misalnya apa? Di dalam dunia bela diri, orang bisa mematahkan besi cor ataupun bata 2, 3, 5 atau 6 tumpuk itu dengan tangannya biasa. Secara ilmiah itu bisa dilihat dan direkam bahwa tangannya tersebut dilapisi oleh sesuatu mungkin sebelumnya disebut dengan energi. Itu muncul dari mana? Itu adalah munculnya dari, secara ilmiah masih belum ada yang mengatakan. Demikian juga kepalanya bisa memecahkan batu cor misalnya, ataupun juga bisa melontarkan orang dalam ilmu bela diri yang kita kenal katakanlah seperti ilmu kontak,
tidak bersentuhan tapi orang mental. Itu karena apa? Karena mungkin sebelumnya dikenal dengan adanya elektron positif dan negatif yang saling berhadapan. Tetapi saya mengatakan itu adalah nanopartikel. Dan dia disebut dengan teknologi karena bisa dikembangkan, bisa diketahui, bisa diolah, dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, persoalannya secara sosiologis adalah nanopartikel ini akan memberikan banyak dampak. Salah satu dampak sosial, masalah etika, misalnya dengan pengembangan sel, bagaimana antara satu orang dengan orang lainnya terjadi mungkin perubahan genetika, ataupun juga dalam hal kesejahteraan sosial, dalam hal keadilan. Karena nanopartikel ini merupakan suatu barang atau sesuatu yang mahal atau relatif sangat mahal. Sehingga apa? Untuk pengobatan, untuk aktivitas yang lain, yang hanya bisa mendapatkannya adalah dari kelompok tertentu. Dan lebih hebat lagi, nanopartikel ini bisa digunakan buat macam-macam. Misalnya untuk merekam seseorang, merekam aktivitas seseorang, mendeteksi kegiatan sosial ataupun kegiatan individual ataupun bahkan kegiatan yang private. Siapa yang mau menjawab? Hukum belum ada yang hukum belum ada yang memfasilitasi hal tersebut, bahkan belum menyebutkannya. Dan ini jika sebentar lagi itu akan muncul persoalan etika, persoalan hukum, persoalan keadilan sosial, itu akan menjadi persoalan. Demikian sosiologi harus memainkan penting di dalam teknologi.